Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan kisah dari Siska Yofi, seorang perempuan cantik dan bertalenta yang harus mengalami peristiwa naas, di mana ia yang berusaha melawan ketika dirinya dijamret. Pada akhirnya meregang nyawa dengan cara yang sangat mengerikan. Peristiwa ini terjadi di tahun 2013. Wanita cantik tersebut bernama Francisca Yofi, yang kemudian lebih dikenal sebagai Siska Yofi. Ia merupakan wanita berumur 34 tahun, keturunan Tionghoa, dan hingga saat itu masih belum menikah. Siska Yofi merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, yang semuanya adalah perempuan. Ayahnya bernama Gunandi dan ibunya bernama Tan Hai Kim. Sang ayah diketahui telah meninggal dunia. Semenjak itulah ia tak lagi tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Pagarsi, Bandung, kemudian dihuni oleh sang kakak bernama Silvi. Siska Yofi memilih tinggal di luar dan sibuk dengan pekerjaannya. Menurut rekannya bernama Vino, Siska Yofi merupakan pekerja keras. Ia adalah sosok yang ceria dan ramah, dan diketahui dulunya merupakan seorang model. Namun di tahun 2013, kala itu Siska Yofi sudah menjadi brand manager di PT Verena Multi Finance Bandung. Dikatakan ia memiliki prestasi kerja yang bagus, dan dikenal sangat loyal terhadap perusahaan. Dan terkait dengan asmara, belakangan barulah diketahui ia menjalin hubungan asmara dengan seorang polisi berinisial A, yang selanjutnya akan disebut sebagai Kompol A. Namun hubungan itu tak berakhir bahagia, di mana Siska memutuskan hubungannya dengan Kompol A di sekitar Juni 2012. Tak jelas karena masalah apa, namun salah satu dugaan adalah karena Siska Yofi hanya dijadikan orang ketiga, di mana Kompol A ternyata sudah memiliki keluarga yang tinggal di wilayah Cimahi. Meski hubungan sudah berakhir, namun Kompol A terus mengejar Siska Yofi, hingga bahkan pernah menyuruh polisi lain untuk menjadi mata-mata. Hal itu dikarenakan Siska Yofi sudah tak lagi mau menemui sang polisi. Bahkan untuk menghindari Kompol A, Siska Yofi sampai harus berpindah kos sebanyak 3 kali. Kembali ke tahun 2013, di bulan April, Siska harus menerima kabar duka, di mana sang ibu meninggal dunia akibat sakit. Kepergian sang ibu membuatnya sangat terpukul, hingga dikatakan ia sering merenung sendirian. Berselang sebulan setelah sang ibu dimakamkan, entah ditujukan untuk siapa, Siska Yofi kerap melontarkan kata-kata kasar di akun Facebooknya. Dari status yang ditulisnya, ia tak bisa menerima orang tersebut datang ke makam sang ibu. Singkat cerita, di tanggal 30 Juli 2013, Siska sempat pulang untuk peringatan 100 hari kepergian sang ibu. Di momen itu ia mencukur rambutnya sampai sebatas bahu. Ia mengatakan rambut dipotong karena ibu sudah 100 hari. Setelah sempat berkumpul bersama keluarga, Siska kembali pulang ke tempatnya dan melanjutkan aktivitas bekerja. Tak ada firasat apapun dari keluarga, namun itulah hari-hari akhir sebelum ia mengalami peristiwa naas. Di tempat lain, memasuki bulan Agustus 2013, Wawan alias Awing berusia 39 tahun, mengajak ponakannya bernama Ade Ismayadi alias Epul, berusia 24 tahun, untuk ikut bersamanya mencari dana sumbangan untuk kegiatan 17 Agustus. Wawan sang paman dikenal sebagai preman kampung. Ia kerap meresahkan karena sering mabuk. Wawan diketahui pernah berurusan dengan polisi, dan memang diketahui pernah melakukan aksi penjamretan. Sedangkan sang ponakan bernama Ade, ia dikenal sebagai tukang rongsokan, namun pribadinya berbanding terbalik dengan Wawan. Ade dikenal merupakan remaja masjid. Ia dikenal sebagai orang baik, kerap membantu orang di lingkungan sekitar. Bahkan Ade dipercaya oleh para tetangga untuk menagih uang koperasi. Hampir semua tetangga mengatakan hal yang sama, mengatakan jika sosok Ade selama ini dikenal sebagai orang yang baik. Di tanggal 5 Agustus itu, ketika Ade sedang berbuka puasa di masjid, Wawan datang dan mengajak untuk mencari dana sumbangan. Namun tak disangka sesampai di luar masjid, Wawan mengatakan mereka akan melakukan penjamretan. Ade yang awalnya takut dan menolak, terus dipaksa oleh sang paman. Sang paman juga mengatakan untuk menggunakan motor Satria milik Ade. Ade hanya harus fokus untuk menyetir motor.
Tepat setelah maghrib, keduanya sempat pergi dan berhenti di pos kampling RW 3 Sukamulya. Wawan lantas mengeluarkan bir dan menyuruh Ade untuk menenggaknya. Minuman itu sudah dicampur dengan pil mercy. Wawan mengatakan hal itu agar Ade menjadi lebih berani. Sementara itu Siska Yofi yang baru keluar dari kantornya di Jalan Pungkur merasa jika dirinya dibuntuti oleh 2 orang. Karena takut, ia pun menelpon seorang rekannya di kantor sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Namun beberapa saat berlalu, ketika sang rekan ingin mengecek kembali, ternyata nomor Siska Yofi sudah tak lagi aktif. Besar kemungkinan ia terus diikuti sampai di depan gerbang rumahnya. Disitulah ia mengalami peristiwa naas. Jika mengacu pada kronologi versi Wawan dan Ade, di pukul 18.30, ketika membuka pintu gerbang kos untuk memasukkan mobilnya, disitulah Wawan turun dari motor, berlari ke mobil dan mengambil HP serta tas korban. Siska yang mengetahuinya tak tinggal diam. Ia mengejar dan berhasil mengunci leher Wawan tepat ketika motor baru akan melaju. Ade yang panik semakin melajukan motornya, sementara Wawan di belakang berusaha menjatuhkan Siska dengan cara menyikutnya. Namun rupanya kancingan tangan itu sangat kuat. Terjadilah perlawanan di atas motor yang melaju. Karena disikut tak kunjung jatuh, Wawan pun mengeluarkan golok. Ia mengayunkan golok itu berkali-kali ke arah Siska tanpa melihat bagian tubuh apa yang terkena. Ia hanya mengetahui Siska sempat berteriak. Bertubi-tubi golok itu diayunkan hingga Siska akhirnya terjatuh. Disinilah peristiwa yang lebih menyeramkan terjadi. Rupanya rambut Siska masuk ke dalam gir motor dan kemudian tersangkut. Siska pun terseret hingga lebih dari 800 meter. Seorang saksi bahkan mengira jika yang terseret itu adalah sebuah boneka. Sebenarnya Ade pada awalnya sudah akan menghentikan motor. Namun kemudian ia dimarahi oleh Wawan. Seorang saksi bernama Sutarno mengatakan, Wawan membentak Ade saat akan menghentikan motor. Pada akhirnya motor Satria itu pun mogok. Wawan lantas turun dari motor dan memutus rambut menggunakan golok. Selanjutnya mereka pergi melarikan diri. Warga yang menemukan tak lagi bisa mengenali sosok Siska. Saat itu ia sudah tak bernyawa. Polisi yang mengevakuasi kemudian melarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Siska Yofi kemudian dimakamkan di dekat makam sang ibu di pemakaman Kristen Pandu. Upacara pemakaman dihadiri oleh lebih dari 100 orang, termasuk keempat kakak Siska, keluarga besar, kerabat, pemilik tempat kos dan juga kawan-kawannya. Sementara itu di tempat lain, kakek dari Ade melihat Ade hanya diam dan tidak makan selama 3 hari. Ia terlihat cemas dan terkadang mondar-mandir tidak jelas. Melihat hal itu sang kakek mencoba terus menanyai Ade apa yang sebenarnya terjadi. Ade yang nampaknya tertekan mental akhirnya menceritakan apa yang ia lakukan bersama sang paman. Ia juga merasa terus diikuti oleh arwah Siska Yofi. Mendengar hal itu, sang kakek lantas mengajak Ade untuk menyerahkan diri ke kantor polisi Sukajadi. Apa yang dirasakan Ade juga rupanya dirasakan oleh Wawan. Mungkin karena rasa bersalah, Wawan juga merasa terus diikuti oleh sosok Siska. Bahkan karena hal itu, hasil jambretan berupa iPhone dan juga 3 buah kartu ATM ia buang di daerah Saguling. Namun demikian ia tak menyerahkan diri. Barulah di tanggal 11 Agustus, polisi akhirnya membekuk Wawan yang kala itu bersembunyi di daerah Sukanagara Cianjur. Dalam perkembangan selanjutnya, meski pelaku mengaku jika itu adalah murni penjambretan, tak ada niat untuk sampai menghilangkan nyawa. Namun keluarga bersikeras menduga bahwa itu hanyalah alibi saja. Mereka mendesak Wawan mengatakan siapa dalang sebenarnya. Kecurigaan itu terjadi lantaran tepat sebelum peristiwa naas itu, Siska Yofi kerap melontarkan kata-kata kasar di akun Facebooknya, seolah menandakan ada perselisihan dengan seseorang. Tak heran jika Kompol A juga pada akhirnya diperiksa. Hal lain yang membuat keluarga semakin curiga adalah HP iPhone yang dibuang dan tak pernah ditemukan. Keluarga percaya di HP itulah terdapat fakta-fakta sebenarnya. Beberapa orang yang melihat juga tak dijadikan saksi. Dan kecurigaan terakhir adalah pada rambut yang tersangkut di gir motor. Padahal Siska Yofi baru mencukur rambut sampai sebatas bahu.
Keluarga menduga ada kesengajaan untuk menyeret Siska Yofi. Meski demikian, setelah persidangan yang sangat panjang, penyidik tak menemukan bukti bahwa itu adalah pembunuhan berencana, termasuk Kompol A yang terbukti tak terkait dengan kematian Siska. Persidangan yang berlangsung di November 2014 itu menjatuhkan vonis kepada Wawan adalah hukuman mati. Namun eksekusinya maju mundur. Bahkan di November 2021, Wawan diketahui masih di penjara dan mengirimkan permintaan gerasi kepada presiden. Setelahnya tak diketahui lagi perkembangan vonis dari Wawan. Dan untuk Ade Ismayadi, jika mengacu pada vonis yang diberikan di November 2014, maka berarti Ade divonis dengan 20 tahun penjara. Dan jika teman-teman mengetahui informasi lainnya atau terdapat kesalahan dalam video ini, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.